Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Malek Eklesia dan NRP 15 2019-003. Dan saya Nicholas Buha dengan NRP 15/19/022. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai FTP server dan klien menggunakan Python. Nah, Betul. berikut kami yaitu ada Nicholas Bua dan juga saya sendiri, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua buah materi utama, yang dimana itu apa itu FTP dan juga library apa yang akan digunakan di Python nantinya. Dan yang terakhir itu kita akan melihat implementasi program dari yang kita buat. Ya, Nah, yang pertama, apa itu FTP atau File Transfer Protocol? Lanjut. Nah, FTP itu merupakan Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download atau mengirimkan file ke server, atau upload. Nah, di mana sering kali digunakan untuk mengupload dan mengunduh file-file secara langsung melalui koneksi menuju FTP server. Seperti itu. nah, Selanjutnya, lalu seperti yang telah disinggung oleh Nicholas Buha tadi, pada FTP itu seringkali digunakan untuk mendownload atau mengupload sebuah file menuju FTP server. Pada FTP server ini, dia menggunakan koneksi yaitu 127.0.0.1, yang dimana server ini merupakan localhost yang digunakan untuk melakukan koneksi pada FTP server. Lalu di dalamnya juga ia menggunakan port 1200, yaitu port datagram protokol yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar protokol untuk internet network layer, transport layer, dan session layer, yang dimana di dalamnya itu dapat melakukan perpindahan file, membuat sebuah directory, dan lainnya. Ya, lanjut oleh Nicholas ya, Buha. lalu apa saja sih yang dapat dilakukan di FTP server ini? Nah, yang pertama itu ya tentunya untuk mengupload dan download file dari klien menuju server ataupun sebaliknya. Dan yang kedua, membuat, memindahkan, dan menghapus direktori di dalam server. Itu nanti akan kami jelaskan. Nah, yang ketiga, melakukan change directory pada posisi server dan mengembalikannya ke keadaan semula atau posisi directory parent-nya. Seperti itu, Saudara Maleki Eklesia. Oke, akan saya lanjut. Nah, lalu apa aja sih library atau modul yang digunakan pada Python dalam menyusun program ini? Di mana terdapat 5 buah modul atau library yang digunakan, yaitu ada socket, SYS, threading, OS, dan juga stat. Nah, Nah, lalu akan itu dilanjutkan penjelasan. oleh Nikolaus. Oke. Nah, penjelasan library yang digunakan. Yang pertama adalah library socket. Digunakan untuk melakukan komunikasi antar server dan klien yang menggunakan socket dan berorientasikan koneksi dengan bantuan network protokol. Yang kedua adalah library threading. Digunakan untuk melakukan sebuah proses eksekusi kode tanpa perlu menunggu proses eksekusi yang sebelumnya itu terhenti. Sehingga dengan adanya threading ini, untuk membatasi jumlah resource yang digunakan. Dan yang ketiga, di sini ada library SCS. Modul ini digunakan untuk mengakses konfigurasi pada interpreter yang lain pada saat runtime dan berinteraksi secara langsung dengan sistem operasi yang ada. Untuk yang keempat dan kelima akan dilanjutkan oleh Saudara Maleki Eklesia. Nah, Oke. lalu yang terakhir itu ada modul atau library OS dan juga stat, di mana dua library ini itu saling berkesinambungan. Yang pertama, OS itu digunakan untuk melakukan proses sistem operasi di dalamnya, seperti melakukan perpindahan file dan sebagainya. Nah, lalu yang terakhir itu ada stat. Stat itu ada modul yang digunakan untuk menguji beberapa atau melakukan proses buah file dengan beberapa fungsi di dalamnya. Nah, sehingga OS dan stat ini berkesinambungan, mereka itu menggunakan atau memerintahkan suatu perintah yang sama, seperti melakukan perpindahan file dan yang lainnya. Nah, lalu yang terakhir kita akan melakukan demonstrasi program. Di sini pada bagian programnya, yang bagian inti yaitu pada server dtp.py. Di sini ada melakukan fungsi-fungsi untuk kayak membuat directory, delete file, terus yang ini to parent directory. Nah, di sini itu menggunakan kayak tadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan library OS atau untuk bagian sistem operasi. Di sini os.mkdir yaitu untuk membuat directory, dan di sini juga ada untuk remove directory yaitu menggunakan os.r
rmdir seperti itu. Nah, jadi untuk fungsi-fungsi di dalam function pada server DTP ini, perintahnya itu yaitu hanya menggunakan atau memanggil perintah pada modul OS yang dimana seperti makdir, lalu dia akan memberikan variabel yang dimana variabel ini tuh menyimpan alamat atau directory yang akan dibuat nantinya. Lalu selanjutnya mungkin akan dijalankan melalui Python secara langsung. Nah, ya di sini kita jalankan dulu CLI-nya. Jalanin server dulu ya. Sini jalanin server. Di sini kita menggunakan satu klien. Nah, ini udah menunggu klien. Kita masukin ini seperti yang tadi alamat IP yaitu localhost dan di sini portnya. Nah, ini masuk ke user yang kita ingin gunakan. Kita di Yaitu sini Ray. menggunakan user Ray dan passwordnya Molotata. Nah, udah masuk. Nah, pada halaman awal setelah masuk ke klien ini, di CMD itu dia tuh akan menampilkan beberapa directory ataupun file yang berada di directory si Ray ini, yang dimana isinya itu ada file 1.txt dan juga folder 1. Nah, seperti yang dilihat pada GUI file explorer di bawah. Ya. Nah, di sini yang pertama ingin digunakan kalau untuk yang masih bingung, di sini ada perintah help untuk melihat perintah apa saja yang bisa kita gunakan. Di sini ada check control, data mode, directory change, directory create, directory current, dan lain-lain. Di sini juga ada file juga. Dan di sini yang pertama mencoba untuk directory atau membuat folder baru pada server untuk si Ray. user, terus user array, directory, create, setelah nama foldernya intero. Nah, di sini sudah pada shell-nya sudah terbuat. Di sini juga pada GUI-nya juga sudah terbuat, sudah terlihat. Di sini ada folder intero. Nah, di sini yang kedua kita mencoba untuk menghapus direktorinya dengan command directory delete. Kita mencoba menghapus yang folder 1. Nah, Nah, di sini sudah terdelete, sudah kehapus dan pada GUI-nya juga sudah sudah terhapus. terhapus. Nah, Nah, untuk lalu yang bagian file, selanjutnya kita tuh akan mencoba mengupload atau mengirimkan file yang ada di client menuju server, yang dimana ini tuh ada di folder to server di bawah, yaitu ada file 1, file 2, foto 1, foto 2, dan foto 3 akan dikirimkan ke si folder Ray yang ada di server. Dimana di sini tuh akan menggunakan perintah file underscore upload. Nah, dan mungkin kita sebutkan nama file filenya apa, foto 1, dan juga ekstensinya. Misalnya .jpg. .jpg. Nah, seperti yang dilihat, dia sudah di upload menuju server Ray, yaitu foto 1. Nah, dan lalu jika ingin melakukan menghapus salah satu file yang ada di servernya Ray juga, kita dapat melakukan perintah file delete, lalu memberikan nama dan juga bentuk filenya apa. Setelah file 1.txt .txt ya. ya. Nah, file 1.txt telah dihapus. Dan jika dari server akan dikirimkan menuju klien, dia itu dapat melakukan perintah atau dengan perintah apa, Kang Niko? Yaitu file download. Itu Di sini sudah tertera. volley download. Oh Tipe. iya betul. Ini tipe sedikit ya, kawan-kawan. Misalnya di sini pada server kita lihat dulu. From From server server. ini ada file 1. Pada form server ada file 1. Di sini berarti kita bisa download file 1 itu tersebut dengan extensionnya .txt. File 1 yang JPG coba Kang Niko, yang foto 1.jpg.
karena si Oh file iya satunya betul. udah ada. Oh iya, betul betul Heeh. betul betul. Kita masukin yang foto1.jpg. Nah, dengan kata lain, download ini tuh mengirimkan dari server ke klien atau klien melakukan download. Nah, sekarang kita lihat di GUI-nya from server. Pada from server. Nah, Nah, foto satu sudah dikirimkan menuju klien dari server Ray. betul. Ya, Nah, untuk fungsi-fungsi lainnya tidak bisa kami jelaskan lebih lanjut, tidak bisa kami implementasikan atau kita coba lebih iya. lanjut karena durasi juga Keterbatasan waktu. terbatas. Jadi yang kita jelaskan di Betul. sini itu adalah beberapa fungsi utama dalam FTP server dan juga klien. Ya, Iya, seperti itu. mungkin sekian dari saya dan juga Nikolaus Buha. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan bagi ibu dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Iya, teman-teman. sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.